Kali ini saya berada di base camp pendakian Gunung Argopuro ya. Selamat pagi teman-teman. Ini sudah waktu sudah menunjukkan pukul 5 ya, hampir pukul 5 ya. Hati-hati Pak. Untuk memperbaiki roda dengan dipasang rantai agar Setelah kurang lebih 1 jam ya, kami pun tiba di pos mata air 2. Pak Zul, ini sudah siap lanjut ini Pak Zul ya? Siap Pak. Siap. Ya. Kira-kira apa yang motivasi Bapak untuk datang ke Gunung Argopuro ini Pak? Oke. Sebenarnya aku rasa ini last jigsaw untuk aku habisin dakian di Jawa Timur. Seperti yang Bapak tahu, kita sudah daki beberapa gunung di Jawa Timur. Jadi ini yang last untuk Jawa Timur kalau aku dapatin, dan jalur yang terpanjang di Jawa Timur. Apa kata kita coba aja kan? Oke, siap Pak. Langsung kita lanjut Pak. Ya, siap. Setelah beristirahat cukup lama ya di pos mata air 2, ini kami mulai melanjutkan perjalanan menuju ke Cikasur ya. Nah, mungkin jarak tempuh dari pos 2 atau pos mata air 2 menuju ke Cikasur itu sekitar 4 jaman ya. Nah, ini jalurnya mulai menanjak ini teman-teman. Kita berada di lintasan di mana di bawah pohon-pohon besar teman-teman. Kita bisa bayangkan ini berapa usia dari pohon-pohon di sini ya. Gila, keren banget ini teman-teman. Argopuro memang punya karakter hutan yang sangat unik ya. Tuh, bisa dilihat ini. Ini sudah 20 menit berjalan ya. Lintasan sejauh ini sih sebenarnya tidak terlalu menanjak ya, tapi cukup menguras tenaga sih sebenarnya. Karena memang konstan gitu. Jadi agak naik sekitar 60 derajatan lah ya. Tapi saya dan Pak Zul itu dipaksa harus banyak-banyak berhenti di sini karena untuk mengatur nafas ya. Nah, ini berat. Kalau menurut saya lebih berat lah gitu. Tapi nanti kemungkinan kami akan menemui jalan yang cukup landai ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi. Dan sambil berjalan ya, saya akan sedikit bercerita tentang kisah legenda dari pegunungan Argopuro ya. Ini mengutip dari cerita rakyat dan kajian filologi, yakni kajian tentang sejarah dan budaya yang berjudul Serat Rengganis teman-teman. Yaitu di pupuh ke-9 hingga 11. Isi serat tersebut menceritakan, jadi pada zaman dulu ada seorang tokoh bernama Iman Suwangsa ya, anak dari Prabu Jayagrana yang mendiami salah satu kawasan di Gunung Argopuro ini teman-teman. Iman Suwangsa memiliki taman bunga yang dikenal sebagai Taman Bunga Banjarsari. Jadi ada 5 jenis bunga yang dianggap sebagai bunga yang hanya layak dimiliki oleh raja-raja atau kaum bangsawan lah ya. Bunga tersebut masing-masing punya nama bunga Sumarsana, bunga Ergulo, dan bunga Naga Puspita juga
bunga tunjung tutur, teman-teman. Nah, bunga-bunga ini konon dicuri oleh Dewi Rengganis, ya kan? Nah, sampai akhirnya Dewi Rengganis tertangkap dan dibawa oleh pengawal Iman Suwangsa ini. Saat Dewi Rengganis dibawa, Dewi Rengganis justru menyebarkan bunga-bunga tersebut di kawasan Pegunungan Iyang atau Pegunungan Argopuro ini, agar bisa dinikmati oleh semua orang-orang yang berkunjung ke Gunung Argopuro ini. Nah, saya sih berpikir, kira-kira bunga apa ya? Bunganya itu seperti apa? Apa mungkin itu kata hiasan saja atau semacam metafora gitu? Ya, mudah-mudahan saya dapat menemukan bunga tersebut ya. Ini misteri bagi saya sebenarnya. Ini ada jalur bonus menurun ini, teman-teman. Nah, lumayan lah. Ini adalah Verbena brasiliensis, salah satu tumbuhan invasif ya. Ternyata juga banyak ditumbuhi di sini ya. Padahal di Semeru juga ada dulunya, tapi di sini ternyata ada loh bunga Verbena brasiliensis. Ini bunga invasif, teman-teman. Tapi teman-teman nggak boleh metik ya. Jikapun metik, teman-teman harus memperlakukan dengan baik ya, supaya apa? Supaya benih-benih atau bibit-bibit ini tidak menyebar semakin jauh, teman-teman. Jadi itu ya. Itu kenapa makanya para pendaki itu dihimbau untuk tidak memetik bunga Verbena brasiliensis ini sembarangan, karena ditakutkan membuat tumbuhan ini semakin berkembang ya. Teman-teman, setelah berjalan selama 1,5 jam ya dari mata air 2, sekarang kami sudah keluar dari vegetasi hutan pinus dan berada di sabana kecil ya, yang cukup luas sih sebenarnya ya. Dan di tempat ini sebenarnya cocok untuk mendirikan tenda dikarenakan mempunyai area yang cukup luas. Namun sayangnya di tempat ini tidak ada sumber mata air. Jadi kalau mau bermalam di sini ya harus membawa persediaan air dari pos mata air 2, teman-teman. Dan sabana kecil berada di ketinggian sekitar 2150 meter dari permukaan air laut. Di tempat ini banyak ditumbuhi tumbuhan khas gurun dataran tinggi ya, semisal tumbuhan dandelion atau yang sering disebut tapak randa ya, atau yang bernama ilmiah
Taraxacum ya. Ini luar biasa banyak sebenarnya, kalau teman-teman kesini pasti menemukan bunga ini ya. Berbicara tentang tumbuhan taparanda ya. Jadi taparanda ini sebenarnya memiliki segudang manfaat jika dikonsumsi sesuai dosis takaran yang benar. Akar dandelion kaya akan inulin yang bersifat prebiotik. Nutrisi ini dapat mengatasi sembelit ya, dengan cara meningkatkan pergerakan usus dan menjaga keseimbangan bakteri ya di usus ya. Dan akar, daun, dan bunga dari tumbuhan ini juga dipercaya dapat mencegah penyakit jantung teman-teman, dengan menurunkan kolesterol hingga meningkatkan fungsi hati. Untuk mengkonsumsinya teman-teman bisa mengekstrak ya, atau bisa juga merebus daun dandelion ini dalam kondisi kering untuk diminum ya ketika sudah air dalam kondisi dingin teman-teman. Namun perlu diingat, mengkonsumsi bunga ini berlebihan akan menimbulkan efek samping ya, terutama bagi teman-teman yang memiliki alergi pada bunga dari keluarga aster ini teman-teman. Jadi ya itu. Dan sekarang kami akan istirahat dulu di alun-alun kecil ini, kemudian kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke sabana besar ya, yang mungkin membutuhkan waktu sekitar ya setengah jam ya, mungkin lebih lah, 1,5 jam lah. Nah, oke, kita istirahat dulu teman-teman. Oke Pak Zul, bagaimana kondisi? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Masih tidak ada kendala gitu Pak Zul? So far oke Pak. Oke. Jadi sejauh dari pos 2 menuju ke sabana kecil itu kendala apa yang Pak Zul temui? Maksudnya turun ke bawah? Ya, turun ke bawah ini. Itulah jalannya lebih curam. Lebih curam dikit karena itu kan itu trek motosikal. Jadi ya masih kena kontrol lah. Ya. Tapi lain daripada itu aman. Aman. Oke, Pak. Oke. Siap. Kita istirahat dulu di sini, Pak ya. Siap, Pak. Siap.